tidak memberatkan. Tapi kalau pengen sempurna ya harus hati-hati. Itu ya harus hati-hati. Nah, kemudian yang nomor berapa? 7. Wa tahlilul lihyati. Wa tahlilul lihyati dan nyela-nyelati apa namanya jenggot al-kasati yang tebal. Ini untuk laki-laki karena perempuan nggak punya jenggot. Yang punya jenggot adalah laki-laki ya. Tuh orang Arab tuh kan rata-rata kan berjenggot. Orang Arab kalau nggak berjenggot tuh dikatakan bicok. Ada orang Arab kalau nggak berjenggot dikatakan gaji, dikatakan bicok, khunsa. ini maka orang Arab semuanya rata-rata berjenggot. Tapi orang Indonesia jenggot tuh malu, berjenggot kayak pedus. Kayak mbek kalau berjenggot. Kalau orang Indonesia jenggot tuh agak nggak malu. Ya, tuh. Makanya saya itu pernah dengar siiran kiai saya itu begini. Orang itu kalau punya bringos, punya kumis, nggak punya jenggot, itu kayak tikus katanya. Dibalik, orang kalau punya jenggot, nggak punya bringos, kayak wedus. Nggak punya bringos, nggak punya jenggot, kayak bulus. Kalau punya jenggot, punya bringos, namanya orang bagus. itu ingat kiai saya lagi ngajar tuh begitu nyairnya itu. Nah, nyala-nyalani jenggot ini hukumnya sunnah. Dari mana? Dari bawah, Pak. Seret. Kalau yang tebal loh ya. Kalau jenggot kita kayak 5 biji ya enggak usah. Atau digini sudah selesai. Ya, kalau yang tebal itu nyala-nyalani dari bawah, diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas. Seret, airnya diangkat. Kalau begini, ya ini bisa juga dikhawatirkan airnya tidak tembus ke sini. Kalau caranya begini, dilus-lus begini kan. Kalau kita sukanya kalau jenggot dilus-lus begini. Nah, ini airnya dikhawatirkan tidak masuk. Tapi kalau dari bawah, nah begini, ini airnya kena. Ya itu cara menyela-nyelati apa? Jenggot yang tebal. Untung ibu-ibu nggak punya jenggot. Jadinya nggak usah repot-repot untuk nyela-nyelani jenggot. Wa tahlilu asabi'il yadaini warijlaini, dan nyela-nyelati jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nih, Ruwiya an Ibnu Abbas, ini dari hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada idza tawaddoa, ketika berwudu siapa Rasulullah syabbaka, memasukkan lihyatahu pada jenggotnya al-karimata yang mulia bi asabihi, dengan beberapa jari-jarinya min tahtiha, dari bawah. Jadi kalau nyalanya jenggot itu dari bawah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, kalau nyela-nyelani jari-jari tangan dan jari-jari kaki, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddata, ketika kau berwudu, fahallil, maka selat-selati asabi yadaika, jari-jari tanganmu, warijlaika, dan jari-jari kakimu. Nah, bagaimana untuk menyela-nyelani? Kalau tangan ini saling memasukkan, ya. Nah, kalau butuh pakai tangan saling memasukkan. Begini boleh, ya. Dari belakang boleh. Ya, nih namanya nyela-nyelani, tahlil begini, ya, saling memasukkan. Nah, kalau kaki ini agak ribet karena satu-satu sunnahnya dimulai dari kaki kanan, pakai kelingking tangan kiri, satu-satu dari bawah pakai. Nah, satu-satu
Ini sesuai aturan kitabnya begitu. Ya, susah Pak, ribet Pak kalau susah. Penting ini di bawah di sela-selanya dicuci supaya bersih. Ya, teman-teman. Jangan sampai kayak kemarin saya contohkan begitu, asal begini aja, seret, ya selesai. Wudhu kok begitu, seret, ya bawah nggak dibasuh kasihan, ya. Nih, jangan sampai begitu aja wudhunya. Ya, mirip-mirip yang agak bener ya, pas wudhu ya di apa namanya ini ya di yang bawah juga dibasuh, dicuci. Ya, jangan sampai disepelekan yang bawah ya, karena yang bawah itu yang sengsara. Yang atas kan yang mulia, yang bawah yang sengsara. Tiba-tiba yang bawah malah nggak dibasuh, hanya selesai. Nah ini kan yang bawah kan nggak kena. Nah ini ya jangan sampai wudhu kita supaya sempurna. Nah, kalau tangan caranya seperti tadi, kalau kaki dimulai dari kaki kanan. Kelingking kaki kanan dimasukkan dengan kelingking tangan kiri. Bermula dari kaki kanan kelingking kanan, berakhir di kaki kiri kelingking kiri. Nah, berarti kalau yang kaki kiri berarti yang kerja kelingking tangan kanan, kalau kaki kanan yang bekerja kelingking kiri. Ya itu. Nah, itu tapi kalau wudhunya di rumah, kalau di masjid ditungguin orang ya jangan begitu, nanti kelamaan. Di masjid wudhunya pakai begitu, ceburah cepet, kamu gak ngaji ya kemarin, kata ustadz itu wudhunya begini, waduh, yang pakai dasar ustadznya nanti, ini tak kasih tahu itu kalau wudhunya di rumah kalau pengen seperti itu. Makanya kalau di Arab itu Pak, kalau di Arab wudhunya pakai sambil duduk, kalau duduk bisa enak gitu, kalau sambil jengking, waduh gak bisa lah. Sambil duduk. Iya. Sudah banyak yang begitu. Cuma kalau di Nurul Huda, kalau mau sambil duduk tempatnya belum ada. Tempatnya sempit. Ya, kalau yang bisa udah banyak sih yang pakai duduk begitu sebenarnya. Udah banyak. Ya itu di Arab tuh memang sambil duduk semua. Ya kalau yang sudah pernah ke Arab, ya insya Allah tahu. Ya. Nah, yang udah haji insya Allah tahu. Bu, udah haji belum? Udah haji belum? Umrah? Belum? Sabar. Pengen gak? Pengen. Kenapa gak berangkat? Gak cukup apanya? Duitnya? Masa? Diajak umrah aja gak cukup duitnya. Ada kontrak dijual cepat dibeli. Biasanya orang kita begitu, diajak umroh belum cukup Pak duitnya, tapi giliran ada mobil baru kebeli, motor baru kebeli, kontrakan nambah kan ya. Tapi ditawarin umroh entar, tawarin haji entar, alasannya belum cukup. Ya mudah-mudahan cukup semuanya, amin Allahumma amin. Yang pengen bisa berhubungan dengan saya, masalah duit gampang belakangan. Iya, ini benar serius. Ya, yang pengen umroh silahkan dengan saya, masalah duit gampang. Berangkat dulu bayar berangkat. Yang pengen, kalau pengen nggak usah. Yang pengen aja maksudnya. Kalau nggak pengen nggak usah. Gitu. Nah, itu nomor berapa Bu? Nomor 8. Nomor 7 tadi ya. Nomor 8 sekarang ya. Wa taqdimul yumna alal yusra. Wa taqdimul yumna, mendahulukan anggota yang kanan, alal yusra, atas anggota yang kiri. Ini tentunya kalau ada anggota yang berpasangan ya, tangan kanan kiri, ini disunahkan dibasuh yang kanan dulu, yang kiri belakangan. Ada kaki kanan, kaki kiri. Berarti kalau basuh yang kanan dulu baru kiri. Mata, ada mata kanan, mata
Enggak ada, mata yang udah ada mata ya bareng, masa mata dibasuh mata kanan dulu atau gitu. Kuping, ada kuping kanan, ada kuping kiri, ya. Nah, itu kalau kayak lubang hidung, ya bareng. Ini yang penting adalah kanan tangan dan kaki. Yang itu yang nggak bisa bareng kan tangan dan kaki. Kalau kuping masih bisa bareng ya. Kalau ini tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ini disunahkan membasuh yang kanan dulu, baru yang kiri. Gitu. Ini juga kalau kita pikir isyarat lagi, Pak. Kita ini harus mendahulukan urusan-urusan yang lebih penting. Urusan akhirat harus lebih penting didahulukan ketimbang dengan urusan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kadang-kadang kita kebalik. Kadang-kadang ini kita kebalik, urusan dunia lebih penting daripada urusan akhirat. Betul apa betul? Nah, kadang-kadang kita ini masih kalah dengan urusan dunia. Ya, udah jelas malam minggu pengajian, kondangan lebih penting daripada pengajian. Itu namanya kita mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Kok begitu Pak? Iyalah, kan udah 2 minggu sekali ngajinya. Kalau 2 minggu sekali gak ngaji sekali berarti sebulan sekali ngajinya. Kalau 2 minggu sekali terus 2 kali berarti sebulan nggak pernah ngaji sama sekali. Lah dari mana kita dapat tambahan wawasan? Dari mana kita dapat tambahan ilmu? Kalau ngajinya sering absen, ya. Nih sering kita tuh kejebak tuh sering Pak, ya sering, ya diajak jamaah ngaji paling lama 1 jam. Apa komentarnya? Wah capek ya, capek banget. Baru 1 jam, giliran nongkrong berjalan 3 jam gak terasa. Ada begitu? Banyak. Giliran ngobrol sejam gak terasa. Diajak piret 15 menit aja banyak alasan, ada semutan lah, ada ngantuk lah, macam-macam. Ya. Ini tandanya kita masih kejebak dalam urusan dunia lebih penting daripada urusan akhirat. Padahal kita harus sadar kita itu hidup yang paling lama nanti di mana? Di akhirat. Di dunia itu hidupnya hanya sementara. Berapa tahun? Paling lama itu 80 tahun itu paling lama sudah. Udah bagus. Hah? Udah bagus. Udah sangat bagus. Apalagi musim corona ini ya masih muda-muda. Ya kan? Nah, makanya kalau kita nggak punya bekal terus gimana? Kita kan udah mati berarti kita udah masuk pintu gerbang akhir dan akan hidup lamanya di sana, nggak mati lagi kita. Secara logika kalau kita nggak punya bekal, kira-kira di sana kita bisa bahagia nggak Pak? Sengsara nggak punya bekal. Ibarat kata contoh aja yang mudah. Kita mau pulang ke Jawa atau pulang ke Lampung naik bis, ya naik bis. Kalau kita nggak punya bekal, itu di bis Pak hanya pelongo aja, tidur aja. Kenapa? Karena nggak punya bekal. Coba kalau punya bekal, harus makan, semua terus, mulutnya nggak berhenti. Karena apa? Karena bekalnya banyak. Nah ini di dunia ini kita adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal, ladang kita untuk mengumpulkan bekal. Nah bagaimana caranya? Ya sebisanya. Nah, alhamdulillah masjid ngadain 2 minggu sekali pengajian, ya diusahakan datang, kan gitu, ya. Nah, syukur-syukur apa yang disampaikan didengarkan terus diamalkan. Itu namanya bekal untuk mati, ya kan? Karena sang mati, bekalnya mati 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kita cari seperti ini, walaupun hanya sejam 2 minggu sekali, dapat sedikit-sedikit diamalkan. Itu namanya ilmu yang manfaat.
Dan itu akan menemani kita besok ketika kita sudah di alam kubur. Ya, nih. Yakin gak Pak? Kalau nggak yakin mati dulu nggak apa-apa. kalau nggak yakin, ya. Kalau nanti begitu sudah di sana, kok apa yang saya sampaikan ini nggak benar, Bapak boleh demo ke saya. Ya, bangun lagi. Apa Ustadz kemarin nyampain nggak benar, salah itu. Oh, boleh. Ya, boleh demo. Karena yang saya sampaikan ini adalah hadis Rasulullah. Idza matabnu adama in qata a'maluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Punya enggak sedekah sampean? Kalau enggak punya, yang kedua ilmu yang manfaat. Punya enggak ilmu yang manfaat? Kalau enggak punya, ketiga awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Punya enggak? Kalau enggak punya, ya memang dasar kamu enggak punya bekal. Itu loh. Kalau sedekah jariahnya ada, alhamdulillah. Kemarin masjid bangun ini, Bapak Ibu, andil apa? Ya, andil semen Pak saya berapa sak? 100 sak. Alhamdulillah sedekahnya banyak. Ya, Bapak Ibu andil apa? Saya andil tenaga Pak, kerja bakti sebulan full saya bila-bilain enggak kerja. Ya, berarti punya sedekah jariah. Kalau itu nggak punya, yang kedua ilmu yang manfaat. Ngajinya rajin apa enggak? Rajin. Diamalin enggak? Diamalin. Berarti punya ilmu yang manfaat. Ya, sedekah enggak, ilmu enggak. Yang ketiga anak yang soleh. Ya, anak itu penting Bu. Anak ini adalah aset yang paling penting. Makanya anak ini harus dijaga. Ya, bagaimana cara jaganya? Setiap habis sholat didoain supaya jadi anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu kalau doa kira-kira apa yang diminta? Hah? Apa diminta kira-kira? Duit. Ya Allah Gusti, saya minta duit yang banyak gitu. Hah? Ya boleh aja Bang, Allah tuh. Ini kok seneng kok kalau ada orang minta itu. Ya kalau kita minta doa sama Allah, Allah tuh senang. Justru kalau kita nggak minta sama Allah, tuh Allah benci. Makanya ya ud'uuni astajib lakum, mintalah kalian pasti akan aku kasih. Jadi ada orang habis sholat nggak doa, namanya sombong. Orang kalau nggak berdoa itu sombong namanya. Makanya kalau habis sholat assalamualaikum ya baca istighfar dulu, astagfirullahaladzim, kan gitu. Pak habis sholat istighfar, iyalah kita ngaku kalau kita ini orang yang banyak dosa, maka kita istighfar kepada Allah, habis itu baru berdoa. Ngerayunya Allah kan begitu kan. Nah, istighfar itu kita berarti ngerayu Allah dirayu, gitu kan. Habis itu terus kita minta kepada Allah. Nah, kalau doa kepada Allah Bapak Ibu, ini yang bagus, ini ada urutan-urutannya. Yang pertama kalau kita doa itu minta diampuni dosanya, itu harus. Ya, jangan minta duit dulu, duit itu belakangan. Pertama minta apa? Diampuni dosanya. Makanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sebagaimana sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Itu didoain itu, minta diampuni dosanya. Nah, yang lengkap ini tuh ya setelah orang tuanya, guru-gurunya dimasukin. Allahumma ighfir lana wali walidina wali masyayikhina. Itu diikuti karena guru ini juga orang tua. Orang tua kan ada 3. Orang tua ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang mendidik kita, yang ketiga yang memberi pasangan kita. Itu orang tua semua tuh. Ya, yang pertama orang tua yang mendidik, yang melahirkan kita adalah bapak ibu Yang kedua yang mendidik kita para guru-guru kita, ya kan? Kalau nggak ada guru kita punya pengetahuan nggak? Nggak.
Ya, nggak ada guru, kira-kira kita bisa baca nggak? Enggak. Makanya kita doain karena guru itu statusnya sama dengan orang tua. Ya, ketika orang tua kita yang memberi pendamping kita, yaitu mertua. Ini semuanya orang tua harus dicangking kalau berdoa. Tuh ya. Setelah diampuni dosanya, kita yang kedua mohon kepada Allah supaya anak-anak kita jadi anak yang soleh dan itu yang kedua. Setelah diampuni dosa kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-soleh, ya Allah yang taat sama Engkau dan Rasulmu, ya Allah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah yang berguna bagi nusa dan bangsanya, ya Allah. Kan enak. Karena anak itu aset, ya, anak itu aset. Jadi kalau ibu bapak itu ketemu temannya yang ditanyakan apa? Mesti anak, bukan mobilmu piro enggak, rumahmu berapa enggak, kontrak kamu berapa enggak nanya begitu teman-teman itu. Ya ditanya apa? Anakmu berapa? Ya kan? Itu tandanya anak itu aset yang paling berharga, harus dijaga. Jangan sampai anak ini tidak jadi. Itu kita sudah susah payah Bu nyari duit siang malam ya untuk anak. Anaknya di sekolah nggak mau, di pesantren nggak mau, kerja kagak mau, ya lontang-lantung. Akhirnya malah tiba-tiba keciduk polisi narkoba. Naudzubillah min toba. Makanya harus dijaga anak itu, didoain setiap habis sholat. Itu. Nah, doa yang ketiga baru ibu bapak minta hajatnya apa itu loh. Jadi berdoa itu pertama minta apa? Diampuni dosa. Yang kedua supaya anak-anak jadi anak yang solehah. Yang ketiga baru kita minta apa? Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, ya Allah. Saya masih banyak hajat, utang saya masih banyak, cicilan belum lunas. Begitu. Itu yang ketiga, begitu itu. Ya, jangan kok pertama minta duit. Pertama minta duit diijabah sama Allah. Nah, duit belum. Ya terus kasih duit anaknya enggak bagus, ya kan? Dosanya banyak loh. Terus untuk apa duit? Emang malaikat mau kasih duit? Enggak mau. Ya kan? Malaikat enggak bisa disogok dengan duit. Malaikat itu jujur. Ya, salah putus salah, ya benar diputus benar. Kan gitu. Makanya kita harus selalu waspada, minta sama Allah itu satu minta diampuni dosa-dosa kita. Karena dosa kita banyak. Kan itu. Yang kedua, minta dijadikan anak-anak kita anak soleha. Karena anak adalah aset yang paling utama. Yang ketiga baru kita minta hajat kita apa, kekurangan kita apa. Ya, gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau doanya ini doa di depan Ka'bah. Oh, top chat. Yes. Yang ke-9, watoharatu salasan. Disunahkan lagi yang nomor 9 adalah watoharatu bersuci salasan 3 kali 3. Disunahkan setiap basuh, setiap musab ini 3 kali 3 kali. Kalau sekali boleh enggak Pak? Ya boleh, tapi enggak dapat sunnah. Kalau pengen dapat sunnah, musabnya 3 kali 3 kali. Tuh. Yang terakhir wal muwalatu nomor 10 yaitu muwalah. Muwalah ini adalah seketika. Langsung sekali di tempat itu langsung selesai. Itu namanya muwalah, tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda. Ya. Maksudnya begini contoh. Jadi kita wudhu di keran sini di masjid ini, ya di masjid itu mulai dari bismillah sampai selesai itu namanya muwalah. Berurutan. Nah berurut itu begini. Kalau urut itu wajib. Kalau urut itu wajib, sesuai urutan wajib. Maksudnya muwalah itu begini. Jadi misalnya contoh nih, basuh mukanya di Nurul Huda, basuh tangannya nanti di Baitur Rahman. Itu namanya enggak mualah namanya itu. Ya, namanya enggak mualah. Boleh begitu, boleh. Ya. Nanti terus basuh kakinya di Al-Mukhlisin misalnya. Ya. Boleh Pak, boleh, tapi enggak mualah namanya
nggak dapat sunnah. Selama belum batal ya nggak apa-apa. Misalnya wudhu tas basuh muka ya di sini belum kentut, basuh tangannya di muplisin ya, nanti basuh kakinya di muarake ya, wudhu sambil jalan-jalan sih. Wudhunya sambil jalan-jalan itu boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat sunnah. Itu ini namanya ngaji begini Pak ya. Ini pernah itu ada santri itu apa namanya pengantin baru ya. Pengantin baru itu kan karena santri ya, mertuanya itu sampai bingung, ini anak saya mantu saya itu kok nggak pernah rambutnya nggak pernah basah ya, ini anak saya pernah dipakai apa enggak? Taunya santri itu pinter, habis kumpul sama istrinya ya, dia itu ya nyicil dulu yang rambutnya dibasahin dulu, niat mandi basah dulu, tidur lagi ya, habis mau subuh baru dilanjutin ya, lanjutin apa mandi selanjutnya. Itu boleh tapi nggak dapat sunnah gitu loh ya. Nah, jadi mualah dengan tartib itu beda Pak. Kalau tartib itu urutannya sesuai dengan urutannya yang apa namanya yang sudah ditentukan. Tapi kalau mualah ini adalah nuli-nuli bahasa Jawanya itu bertubi-tubi. Nah, seketika itu tidak ada selesai dalam satu tempat. Itu benar ya, itu namanya mualah gitu ya. Nah, jadi sunah-sunahnya wudhu sudah saya jelaskan ada 10. Ayo diulang. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak. Yang ketiga berwudu. Yang keempat menghisap air yang kelima meratakan usapan ke semua kepala.